Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Mungkin perkenalan dulu ya, nama kakak Muhammad Jamil. Kakak berasal dari baru lulus tahun 2019 ini. Berasal dari Teknik Lingkungan ITB 2015 tepatnya angkatan. Nah, sekarang hari ini kakak akan mengajarkan tentang logaritma. Ada yang udah tahu dan pernah belajar logaritma? Oke, mari kita lihat ya. Logaritma. Nah, logaritma ini pelajaran awal banget ya adik-adik. Ya, pelajaran pas kita kelas 10 gitu. Nah, logaritma ini sebenarnya itu yang perlu kita pahami itu konsep-konsep dasarnya. Kalau misalkan kita sudah paham konsep dasarnya, apapun soal yang ada di manapun gitu, UN, SBMPTN, UNBK gitu, semuanya pasti bisa kita jawab. Nah, oke. Kita bahas dulu ya. Logaritma ini sebenarnya dasarnya cuma satu adik-adik. Nanti yang lainnya itu turunan gitu. Nah, logaritma itu dasarnya adalah eksponensial. Pernah belajar kan eksponensial? Nah, kayak gini, eksponensial itu berpangkatan. Contoh, pernah kita belajar di sekolah 2 pangkat 3. Nah, itu berapa? 8. Benar, 8 kan? Nah, atau 3 pangkat 3 gitu. Berarti 27 kan? 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, seperti itu adik-adik. Dasarnya dari perpangkatan ini. Nah, untuk logaritma, nah sebenarnya dari sini itu, coba kita lihat. Kalau misalkan untuk perpangkatan seperti ini, kita buat menjadi logaritma gitu. Nah, logaritma itu adalah, kan bentuknya adalah A log B sama dengan C ya. Seperti ini ya dasarnya. Nah, yang A log B sama dengan C ini, sebenarnya ini kan A, B, C gitu. Nah, ini juga ada 3 kan, 2, 3, sama 8. Nah, yang logaritma ini dasarnya seperti ini. Kita buat kalau misalkan jadi perpangkatan adalah B sama dengan A pangkat C. Nah, seperti itu adik-adik. Contoh ya, kan ini A log B sama dengan C. Kita jadinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, berarti yang A ini kita buat seperti ini dulu ya. B-nya berarti yang sendirian. Berarti B-nya adalah 8 ya. Atau kalau bingung kita balik deh. Nah, kita balik. Berarti A pangkat C sama dengan B ya. Biar bentuknya seperti ini. Oke. Coba kita lihat. A pangkat C. Kita lihat yang ini ya. 2 pangkat 3. Kita buat berarti 2 pangkat 3. Berarti B-nya adalah 8. Nah, gini. Kalau misalkan di perpangkatan itu yang dicarinya adalah, kan hasilnya ini 8 ini ya. 2 pangkat 3 itu berapa sih gitu kan? Hasilnya 8. Nah, kalau di logaritma yang dicari itu adalah ininya teman-teman. Maaf. B sama dengan, nah ininya. B sama dengan A pangkat C. B-nya dicari sama. C maaf. Ini 8 ya. Wis. 8. Nah, yang dicari itu adalah C-nya, yaitu ininya. Maksudnya adalah 2, ini kan A log B sama dengan C. 2 log B itu berapa sih? Nah, hasilnya C. Kalau misalkan di perpangkatan 2 pangkat berapa sih? Hasilnya 8 gitu. Paham nggak? Nah, berarti ya jawabannya adalah 3 gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya sederhana. Logaritma ya dari perpangkatan ini. Oke. Paham ya? Dulu. Nah, ini yang kita hapus ini dasar-dasarnya gitu. Nah, contoh satu lagi yang seperti ini, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Coba kita bentuk ke logaritma. Berarti bagaimana? Kan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Tadi gimana? Yang A nya yang mana? Kan bentuk logaritma itu adalah A log B sama dengan C ya. Berarti A log B sama dengan C, A nya yang mana? Yang jadi A di sini. Yaitu ini ya. A ini. B-nya 27. Nah, berarti 3, ini ya bentuknya ini. 3 log 27, 3 log B, 27 sama dengan, nah kan hasilnya C ya, berapa gitu. Berarti C-nya adalah 3. Nah, seperti itu kira-kira. Berarti hasilnya ini adalah 3. Jawabannya adalah 3. Paham? Oke. Yang nggak paham ya. Nah, dari logaritma yang sederhana ini nanti akan banyak tuh teman-teman diturunkan sifat-sifat logaritma. Ada berapa sifatnya, itu lumayan banyak gitu.
Tapi yang paling sering keluar di unit itu cuma 10. Nah, ini kakak tuliskan aja ya sebelum kita lanjut ke soal. Ini jangan kita hapus dulu karena ini dasar-dasarnya. Ya, kita tuliskan di bawah. Nah, yang pertama, sifat logaritma. Nah, sambil menjelaskan ya, yang pertama itu sifat logaritma adalah jika A log A-nya, nah, ada A log A, maksudnya adalah yang A-nya sama ininya sama gitu, misalkan 2 log 2 gitu, atau 3 log 3, atau 1000 log 1000, dan seterusnya gitu. Intinya ini sama ininya sama. Nah, hasilnya berapa? Yaitu hasilnya 1. Oke? Nah, oke, logikanya gimana ya? Biar teman-teman nggak ngafal ya. Sebenarnya aku kan ngajarin nggak suka teman-teman ngafal, tapi paham gitu. Nah, kenapa bisa 1? Coba kita lihat. Coba kita balikin ke dasarnya. Kan A log A sama dengan C ya. Benar nggak? A log B sama dengan C. Gini kan? Kita buat A log B kan sama dengan C. Ini bentuknya apa tadi? Kalau bentuk perpangkatan, yaitu B sama dengan A pangkat C ya. Ini dasarnya ini ya. A log B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C. Yang dicari kan C nya ya. C nya dicari. Nah, oke. Coba kita samakan, berarti A sama B nya kan sama. Ya kan? Sifat pertama A sama B nya sama. Oke, coba kita tulis A sama B nya sama. Berarti B nya diganti A ya. A sama dengan A pangkat C. Oke. Biar ini sama-sama, biar A pangkat C nya sama dengan A, berarti C nya berapa? 1 kan? Iya kan? A pangkat berapapun, A pangkat 1, apapun dipangkatkan 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Nah, makanya jawaban A log A itu sama dengan 1. Nah, ininya 1. Oke. Kalau coba kita ganti sama dengan 2, berarti kalau 2 A sama dengan A pangkat 2 dong? Enggak sama, karena ini A pangkat 1, pangkat 2. Nah, makanya jawabannya kalau misalkan A log A itu ininya sama, pasti jawabannya selalu 1. Berapapun, 1000 log 1000, 2000 log 2000, bahkan 1.000.000 log 1.000.000 gitu, artinya tetap 1. Oke? Sifat pertama. Sifat kedua. Paham kan sampai di sini? Oke, itu sifat pertama. Nah, sifat kedua. Sifat kedua logaritma adalah penjumlahan dan pengurangan gitu. Sebenarnya ini satu sifat, tapi apa ya? Dibuat 2 sifat aja, penjumlahan sama pengurangan gitu. Oke? Yaitu contoh A log B tambah A log C. Nah, ini hasilnya apa? Ini kita hapus ya, karena ini kan untuk menjelaskan ini tadi ya. Karena udah paham, dihapus. Oke. Nah, sekarang ini penjumlahan A log B tambah A log C. Nah, ini untuk kalau penjumlahan jadinya adalah A log B dikali C gitu. Nah, dengan syarat A nya itu harus sama. Oke? Kalau misalkan di sini ya A log B tambah Z, misalkan Z ya, log C, nggak mau jadi A log B kali C. Paham? Jadi yang paling penting itu adalah ininya harus sama, A nya harus sama. Nah, ini terserah. Dan kalau tambah berarti kali A log B kali C. Sip. Nah, langsung yang ketiga aja ya, soalnya ini berhubungan. Yang ketiga adalah pengurangan. A log B dikurang A log C. Nah, kalau misalkan di penjumlahan tadi ininya dikali, nah kalau di pengurangan ya dibagi. Kali bagi ya biasanya, biar gampang ingat. Berarti A log B dibagi C. Nah, gitu. Oke, ini kenapa kakak kurung? Karena B nya harus dikali C dulu baru dilogkan. Nggak boleh A log B. Kalau tulisannya kayak gini salah ya, A log B kali C, salah. Ini artinya adalah A log B dulu baru dikali C. Beda ya, kalau ini B dikali C dulu baru di A log disemuakan gitu. A log B kali C. Sip, pembagi juga kayak gitu. Nah, oke, sifat selanjutnya itu adalah yang keempat. Nah, kalau misalkan dalam penjumlahan biasanya kan ada soal tuh yang harus diacak gitu, maksudnya di otak-atik. Nah, itu ada satu sifat lagi nih yang harus teman-teman ketahui, yaitu misalnya A log B. Nah, kalau misal A log B ini, kalau misalkan kita bolak-balik atau di otak-atik,
Nah, ini bisa dijadikan log B per log A. Nah, ini ya terserah. Anggap aja kita kasih M ya. Nah, gitu. Jadi, tapi harus sama. Berarti A log B sama dengan M log B per M log A gitu. Ini tinggal dibalik, ini dikasih terserah gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung ini dipakainya di mana, nanti kita bahas di soal. Oke. Lanjut ya. Ini udah paham ya? Kakak hapus boleh? Ya dihapus ya. Jangan lupa dicatat dulu. Nah, ini silakan dicatat dulu sifatnya. Nah, selanjutnya itu ada ini sifat awalnya udah, penjumlahan pengurangan udah, sifat otak-atik udah. Nah, sekarang sifat perkalian, kan logaritma ada juga penggalian ya. Nah, kita buat di sini aja deh. Ini untuk soal sifat logaritma yang ke-6, perkalian. Nah, perkalian logaritma itu misalnya A log B kali B log C kali C log D dan seterusnya. Contohnya 3 ini dulu ya, sama dengan apa gitu. Kalau ini kan susah ya. Misalnya ini kita cari dulu A log B nya berapa, B log C nya berapa, C log D nya berapa. 3 kali kerja ya, terus dikali lagi gitu. Nah, ada cara mudah. Kalau misalkan logaritma perkalian seperti ini, nah kalau misalkan ada yang atas tuh sama yang bawah sama, bisa dicoret. Contoh, ini yang bawah kan? Nah, ini yang atas, bisa dicoret. Ini C sama C, ada atas, ada bawah juga kan? Bisa kita coret. Jadi jadinya adalah yang atasnya tinggal A. Jadi A, yang bawahnya D. Nah, jadinya seperti ini, A log D. Gitu. Paham? Oke. Kalian seperti itu. Nah, kalau pembagian yang ke-7. Nah, misalnya pembagian. Kalau pembagian juga sama sebenarnya. A log B dibagi B log C. Nah, kalau seperti ini pembagian, pembagian itu misalnya A log B dibagi C log D gitu ya. Nah, kalau seperti ini, pembagian seperti ini ya, sama kayak konsep kabataku ya. Kalau misalkan dibagi kan, misalnya 2 dibagi, misalkan 2 dibagi 1/4 gitu ya. Kalau dibagi kan 2, ini aja dikali ya. Nah, ini dibalik biasanya kan pelajaran SD. Oke kan? Nah, berarti kan jadi 4 kali 1. Nah, sama juga kayak gini. Sama juga teman-teman. Berarti ini kalau misalkan dibagi, lognya juga dibalik. Nah, jadinya itu adalah A log B dikali B log, maaf ini kurang lebih, A log B dikali B log C. Nah, jadinya kayak perkalian lagi. Ya gampang kan? Nah, tinggal ini dicoret juga. Berarti jadi A log C gitu. Sip. Nah, itu pembagian. Paham kan? Lanjut ya. Kebanyakan nggak kita terangin 7 sifat ini? Atau kita bahas soal dulu? Oke, bahas soal dulu ya. Sebenarnya masih ada beberapa sifat lagi, tapi itu perpangkatan gitu. Kalau lebih baiknya kita bahas soal dulu biar ini jelas gitu. Nah, ini ada satu soal nih. Di sini aja ya. Atau di sini aja deh. Ini kehapus ya, karena ini kan ini tadi ya, cuma penerangan. Nah ini. Oke, di sini ya soalnya. Oke. Nah, ini ada nih soal dari SBMPTN yang 2004, tapi dulu namanya SPMB. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Jika ini sebenarnya menggunakan sifat ini, jadi soalnya gampang dulu. Ntar kedepannya selanjutnya susah gitu. Jadi kita dari belajar yang gampang dulu, dasar kan kita bilang tadi ya. Kalau logaritma itu kalau misalkan kita ngerti dasarnya, soal-soal yang sulit pun gampang gitu kita jawab. Tapi kalau misalkan kita udah dari dasarnya nggak bisa, sama kayak pembagian perkalian gitu, kita nggak bisa penjumlahan ya, kita nggak akan bisa pembagian. Sama juga kayak gini. Kalau misalkan kita nggak bisa dasarnya logaritma, soalnya susah juga nggak akan bisa gitu. Oke? Sip.
kita lihat dulu soal ini. Jika 4 log 6 sama dengan M tambah 1, nah, maka 9 log 8 sama dengan berapa? Ya, objektifnya Kak kasih ya, biar bisa dicari juga. A, 3 per 2M tambah 4. Nah, yang B, 3 per 4M tambah 2. Yang C, 3 per 4M kurang 2. Yang D, 3 per 2M kurang 4. Dan yang E, 3 per 2M tambah 2. Oke. Dari soal ini kira-kira kebayang nggak pakai yang mana adik-adik? Kebayang? Ya sebenarnya cuma pakai yang pertama tadi ya kan, sifat dasar logaritma sama pakai sifat ini, dan nggak semuanya juga. Tapi kalau dilihat soalnya apa ini susah ya. Dari bentuknya susah, tapi sebenarnya gampang. Coba kita bahas ya. Nah, coba kita bahas. Coba tebak dulu deh, adik-adik cari dulu apa gitu, baru lihat ini. Nanti benar nggak gitu. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, ini kalau kita lihat-lihat kan 4 log 6 ya, sama dengan M tambah 1. Yang dicari adalah 9 log 8, hasilnya berapa. Nah, kalau misalkan logaritma, sebenarnya ini cara sendiri-sendiri ya, maksudnya cara gampangnya gimana gitu. Kalau misalkan menurut Kak paling gampang itu adalah kita logaritma itu cari dari yang ditanya, jadi bukan dari soal. Cari dari ditanya, nanti baru otak-atik soal gitu. Gitu ya. Nah, tapi nanti teman-teman juga bisa di sini kok. Bisa dari soal, bisa dari yang ditanya juga. Terserah gitu. Kalau Kak biasanya dari soal. Coba dari soalnya, berarti yang ditanya 9 log 8. 9 log 8 itu kan berapa? Nah, oke. 9 log 8 berapa? Kita lihat, ada angka 9, ada angka 8. Oke. Nah, logaritma itu biasanya adalah pendekatannya adalah bilangan, yang mana bilangan itu bilangan prima gitu. Jadi logaritma itu biasanya memakai jawaban akhir itu bilangan prima. Coba ya, 9 itu bilangan prima berapa? 3 ya? Ya kan, 3 pangkat 2 kan? 3 kali 3, berarti 3 pangkat 2. Nah, log 8 itu 2 pangkat 3 ya? Sama dengan. Nah, kan? Oke, selain ini ada satu sifat lagi yang harus kepake. Mungkin Kak tulis di sini aja ya. Sifat ke-8. Ini kan tadi A log C ya. Nah, sifat ke-8 ini ternyata memakai satu sifat lagi. Sifat yang logaritma ini adalah kalau misalkan A log B, itu A log B ya, sama dengan kalau misalkan B ini ada pangkat, misalkan M ya, B pangkat M gitu. Nah, yang M ini adalah digunakan untuk pengali. Jadi artinya M itu adalah pengali A log B. Jadi M dikali gitu. Titik ini kali ya, artinya kali matematika. Berarti M kali A log B. Paham? Nah, satu lagi, kalau misalkan pangkatnya ada di A, ada di yang di atas, anggap aja pangkatnya N, berarti A pangkat N ya. Nah, berarti A pangkat N log B pangkat N. Kalau M ini kan untuk pengali ya. Nah, kalau untuk N itu adalah untuk membagi. Nah, seperti itu. Berarti M per N kali A log B. Kalau misalkan ada pangkat M sama N ya. Paham? Nah, ini digunakan untuk ini gitu. Nah, makanya tadi ya sebenarnya banyak sifat logaritma itu. Cuma kita memakainya yang sederhana dulu gitu. Ternyata ada satu lagi yang harus kita pakai untuk soal ini. Oke. Nah, ini kan bentuknya. Nah, ini langsung kita pakai nih. Berarti 3 ini untuk apa? 3 ini untuk pengali kan? Lihat. 3 itu adalah pangkat di B yang di bawah. Berarti untuk pengali M. Oke. Berarti 3 dikali ini. Nah, ini ada lagi ternyata pangkat di atas 3 pangkat 2. Berarti pangkat N ini kan berarti untuk pembagi. Berarti 3 per
2, karena pangkatnya 2 kan, berarti dibagi 2. Nah baru 3 log 2, 3 log 2, sip. Oke, ada jawabannya? Oh belum ada. Berarti kita harus mengubah 3 log 2 nya ini berapa gitu, dalam bentuk dalam bentuk M. Kan jawabannya dalam bentuk M ya. Oke, kita lihat soal, oh ternyata ada M, berarti dapatnya M nya dari soal. Nah baru kita otak-atik soal, gitu caranya ya. Oke, di sini aja. Nah, 4 log 6, 4 log 6 kan sama dengan M tambah 1 ya. Oke, ingat logaritma itu tadi gimana? Dia pendekatannya bilangan prima. Oke, kita cari aja bilangan prima dari 4 sama 6. Kalau 4 dengan prima berarti berapa? 2 kan? Ya, berarti 2. 4 itu berarti 2, pangkat 2 kan? Benar nggak? Jangan keliru. Log. Nah, 6 itu berapa tuh? Nggak ada perpangkatan kan? Tapi bilangan primanya adalah 2 kali 3 kan? Nah, nanti dibuat 2 kali 3. Berarti 2 kali 3. Kelihatan kan? Jadi sama dengan M tambah 1. Nah, ini ada lagi nih muncul maaf, ini penulisannya dikurung ya. Karena kalau nggak dikurung artinya beda. Tadi udah saya jelaskan kan di sifat yang perkalian ini dia harus dikurung. Paham? Oke. Nah, ada lagi nih 2 di atasnya ini. Berarti jadi apa nih? Ini dia. 2 di atas berarti jadi pembagi. Oke. Jadi 2-nya di pembagi ya. Berarti per 2 gitu kan. Tapi ini nggak ada kan, nggak ada pangkatnya berapa. Ya udah berarti 1 aja ini kan. Kalau nggak ada pangkat berarti pangkat 1 kan. Nah, jadi 1 aja. Oke, 1 log 1 per 2 log 2-nya jangan lupa 2 log 2 kali 3. Nah, ini sama dengan M tambah 1 ya. Jelas nggak? Oke. Kita pindah ke sini ya biar jelas. Ini kita pindah ke sini. Ini kan jadinya setengah 2 log 2 kali 3 sama dengan M tambah 1. Nah, kan gini kan tadi. Oke. Nah, sekarang ini kan kali ya, setengah dikali. Nah, kalau misalkan teman-teman di waktu SMP atau SD belajar juga kan, kalau misalkan ada sama dengan nih, sama dengan, terus dia pindah luas gitu. Kalau misalkan tambah jadi kurang kan, udah ngerti lah ya. Kalau misalkan dia bagi atau di bawah jadi kali, ya paham kan? Pelajaran SD kayaknya ya. Nggak paham ya, berarti kalau misalkan ini kan 1 per 2 berarti 1 bagi 2 ya, ya kan? Nah kalau misalkan dia per, berarti kalau misalkan dipindah, ini kan sama dengan ya, dipindah ke luas kanan berarti jadi kali, benar. Berarti sama dengan 2-nya pindah jadi kali. M tambah 1, hati-hati dikurung, kali 2. Kalau nggak dikurung ntar cuma 1 doang, misalnya nggak dikurung berarti 1 kali 2 doang, M nya nggak masuk, paham? Nah dikurung. Oke, berarti 2 nya udah habis, berarti tinggal ini 2 log 2 kali 3. Sip. Oke, ini tinggal dikali biasa. Berarti ini 2 kali M, 2M, 2 kali 1, 2. Sip. Nah ini sekarang ini dimintanya seperti ini nih. Kan dari sini dia kita kan yang butuh cuma di soal itu 3 log 2 ya. Berarti ada 3 sama angka 2 gitu. Ya kan? Nah, sedangkan di sini masih ada angka 2 sama 3. Kalau ini nggak ada mah bagus, tapi masalahnya ini ada gitu. Jadi kita selesai dulu. Nah, berarti dari bentuk ini nih, lihat. Bentuk ini tuh sama kan? Sama nggak? Ada 2 log 2 kali 3 gitu. A log B kali C. Nah, artinya dia harus merubah seperti ini gitu. Dia log itu sebenarnya bolak-balik. Bisa dari sini ke sini, bisa dari sini di sini gitu. Dia mintanya ya tergantung soal. Jadi dia kalau seperti ini dia mintanya dari sini ke sini. Ya udah, tinggal kita rubah gampang. Nah, oke. Berarti kalau kayak gini 2 log B kali C kan ya. Berarti jadinya A log B kali C, berarti jadinya A log B tambah A log C gitu kan. Oke, kita buat kayak gitu. Berarti 2 log nah ini kan ya, 2 log 2 terus tambah, ingat ya, tambah 2 log satu lagi 3. Nah, seperti itu. Paham ya sampai di sini? Nah, 2 log 2. Nah, ini dia. Kan pakai sifat yang pertama. Kalau ininya sama kan sama nih, A sama A. Ini 2 sama 2. Berarti hasilnya adalah 1. Sip. Ini 1. Nah, ini
nggak ada, ya kan yang kita cari. Berarti 2 log 3 sama dengan 2M tambah 2. Oke. Nah, sekarang luas lagi nih, kalau misalkan ini tambah ya. Ini kan plus 1, pindah luas, berarti jadi kurang 1. Benar. 2 log 3 sama dengan 2M tambah 2 kurang 1. Ya udah, tinggal diselesain. Berarti 2 log 3 sama dengan 2M tambah 2 kurang 1, 1. Inilah dia 2 log 3. Paham kan sampai di sini? Oke, kita lihat soal yang mau kita jawab tadi. Ini dia. Oh, ternyata dia minta 3 log 2, bukan 2 log 3. Tapi udah sama belum 3 sama 2-nya? Udah 2 sama 3. Oke. Nah, gimana nih Kak cara menjadikan itu 3 log 2, tapi ini 2 log 3. Gimana nih? Biar 2 log 3 jadi 3 log 2. Oh, gampang. Karena kita sudah ada tadi yang ini. Lihat, ada ini kan? Nah, ini kan gunanya untuk otak-atik loh. Jadi kan ini fungsinya ini. Kalau misalkan ada soal yang kayak gini, otak-atik ke sana ya tinggal pakai yang ini. Gimana tuh Kak cara makainya? Oke, ini Kak ajarin. Ini ya. Coba kita, karena ini kita pindah ke sini dikit ya. Oke, biar ini kita ganti speed dulu. Biar beda gitu. Oke. Sekarang kita jadiin 2 log 3 jadi 3 log 2. Nah, gimana caranya? 2 log 3. Oke, kita buat aja. Tadi kan kalau misalkan A log B bisa ada otak-atik itu log B per log A ya. Ya kan, dengan yang ininya M harus sama, terserah angkanya berapa. Oke, ya udah kita jadikan kayak gitu. Berarti jadinya ini adalah log 3 per log 2. Sip. Ya, dan ini kita ganti berapa? Terserah kita gitu. Yang kita butuhkan berapa? Coba lihat. Log 3 per log 2. Yang kita butuhkan berarti angka ini dia. Yang kita butuhkan 3 log 2 ya. Oke. Ini kan di bawah ya. Yang kita butuhkan 3 log 2 kan? Ya udah kita ganti aja 3 di sini. Bisa kan? Kan ini angkanya terserah. Mau angka berapa aja, mau angka 1000, 2000 gitu, tergantung kebutuhan kita. Kita yang butuhkan sekarang kan 3 log 2. Nah, ini ada angka 2 di sini biar sama 3 log 2 ya, kita kasih angka 3 gitu. Paham? Oke, kalau di sini 3 berarti di sini harus 3 juga karena ini harus sama. Lihat. Ini tadi M harus sama dengan M. Paham? Oke. Nah, coba kita ini sekarang. Ini udah paham ya sampai sini? Nah, 2 log 3 tadi berapa? 2M tambah 1 ya? Iya kan? Nah, kita buat. Berarti 2 log 3 itu adalah 2M, maaf. Sini aja ya. 2M tambah 1. Nah, oke. Nah, ini ketemu lagi 3 log 3. Berarti hasilnya ini lagi kan? Itu terus. Jadi sifatnya kalau misalkan kita sering ngolah soal ya gampang gitu, maksudnya tinggal ingat gitu. Pasti ingat kalau. Jadi jangan dihafal gitu teman-teman. Sering ngolah soal. Nah, 3 log 3 berarti 1 berarti. Ya, maaf. Ini video ya. Biar sama. Ini tadi kan dari sini ya. 2M tambah 1. Nah, ini 3 log 3 berarti 1. Oke, 3 log 2 itu yang kita cari kan? Ya, tulis aja. Jangan dirubah. 3 log 2. Nah, sip. Oke. Ini kan di bawah. Kita yang dibutuhkan kan 3 log 2 sama dengan berapa gitu kan? Biar kita bisa ganti ini. Ya. Nah, sekarang coba biar ini berarti kita ke atasin aja. Ini kan bagi. Kalau dia di bawah berarti sama kayak yang ini tadi, yang pelajaran SD SMP gitu. Kalau dia pindah luas, kalau dia di bawah berarti jadi di atas. Oke? Berarti jadi 3 log 2. Nah, harusnya kan kali ini ya, tapi ini kan kita langsung aja. Ini kan perkaliannya dia di atas. Ini kan sama kayak kali 1. Kita nggak usah lah. Nah, kalau misalkan ini jadi atas, berarti kalau misalkan dia pindah ke sini dia jadi di bawah. Berarti 1 per. Nah, ini jadi di bawah. Dia kayak kali silang gitu lah. 2M tambah 1. Oke. Jadi kita dapat 3 log 2 itu sama dengan 1 per 2M tambah 1. Lumayan panjang ya, tapi ya ntar kalau misalkan adik-adik ini gampang lah, nggak sepanjang ini sebenarnya. Ini karena dicatat
catat semua gitu, kayak ini juga catat, ada yang nggak perlu catat juga. Oke, jadi kan kita udah dapat 3 log 2 nya berapa ya. Nah 3 log 2 nya kan ini, ya udah tinggal kita masukin di sini. Bentar, ini habis lagi ya. Oke, kita tulis ya. Berarti hasilnya adalah 3/2. Nah 3 log 2 nya berapa? Yaitu kita dapat 1/2M tambah 1, ya kan? Nah kita masukin aja, kita ganti 3 log 2 nya berarti 1/2M tambah 1 ini ya. Oke, berarti sama dengan, ya tinggal dikali 3 kali 1 3, terus 2 kali 2M 4M, 2 kali 1 2. Oke, ini jawabannya. Apa nih jawabannya? 3/4M tambah 2. Oke, B jawabannya teman-teman. Ada kan? Paham? Gampang lah ya, kan tinggal pakai sifat lock ini gitu. Nah semua soal kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman sering nih ngerjain soal, ini nggak perlu dihafal. Kan tadi Kak ajarin ya, ini dapatnya dari mana, dapatnya di mana, dipakainya di mana gitu. Tinggal banyak bahas soal, ya ini ingat gitu. Nggak perlu dihafal. Kalau dihafal mah akan hilang ntar. Sip. Jadi kita lanjut ya. Ini udah dicatat sifat-sifatnya. Bahasan soal udah dicatat. Oke, kalau udah kehapus ya bahasan soalnya aja. Kalau sifatnya nanti akan digunain lagi. Oke, baiklah. Selanjutnya kita lanjutkan ya adik-adik. Tadi kan udah ada satu soal ya, dan udah ada 8 sifat log gitu. Dan ada satu dasar log banget. Nah, sebenarnya ini dapatnya dari dasar yang satu tadi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sifat ke-9 sama ke-10. Nah, ini sebenarnya ya tambahan aja. Yang paling sering digunakan sebenarnya 8 ini. Tapi 9, 10 dan seterusnya itu sebenarnya tambahan. Ini Kak ajarin 2 lagi nih untuk kalau misalkan untuk adik-adik yang SBMPTN cukup 10 kayaknya. Nah, yaitu ada pangkat di atasnya, yang pangkat itu log gitu. Bingung kan? Ini kayak gini. A pangkat A log B gitu. Wah ini apa nih Kak jadinya? Jadi kita cari ini dulu baru dipangkatkan. Ya bisa. Tapi gampangnya nggak kayak gitu. Gampangnya ya, ini tinggal dicoret aja. Paham? Berarti kalau misalkan ada A, ini ya lihat ya, ini harus sama. A, ini juga A. Berarti baru bisa dicoret kayak kali tadi kan? Kalinya ini. B atas sama B bawahnya sama, baru bisa dicoret. Nah, pangkatan juga kayak gitu. Sama, baru bisa dicoret. Nah, jadinya adalah B. Gampang ya jadinya, nggak perlu cari A log B terus dipangkatkan. Nah, iya. Kalau kita tahu. Oke, itu ya yang ke-10. Yang ke-9. Nah, sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 ini sebenarnya apa ya? Nggak sering dipakai juga, tapi ada kalanya dipakai gitu. Nah, gimana? Kalau misalkan gini. A, ini perpangkatan juga. A log B. Kalau ini kan apa? A pangkat. Nah, gitu. Kalau ini A log B-nya pangkat. Nah, gitu. Ya aneh-aneh lah log B. Misalnya A log B pangkat C lah gitu. Hasilnya apa Kak? Nah, ini ribet lagi. Ini nggak ribet kok. Ini malah lebih gampang. Kalau misalkan ini bukan kayak gini ya, bukan A pangkat C log B pangkat C, ini salah. Bukan kayak gitu. Nah, kalau ini jawabannya adalah A log B dikali, jadi ini jadi satu-satu kali A log B. Nah, seperti itu. Oke, itu aja 10 sifat A log B kali A log B. Jadi apa? Bukan A nya dipangkatkan terus B nya dipangkatkan ya, itu salah gitu. Karena kalau A dipangkatkan nanti hasilnya, coba kita lihat, dipangkatkan ya, A pangkat C log B pangkat C. Nah ini kan sifat ini tadi ya, mana sih? Nah ini C ini kan kali, C ini bagi, C bagi C 1, jadi A log B beda. Nah, jadi jangan kayak gitu ya, salah. Yang benar kayak gini. Sip. Oke, silakan catat dulu 10 sifat ini. Kalau udah dicatat, hapus. Nanti kita ingat-ingat aja sifat yang mana. Jadi kita ngerjain soal selanjutnya nggak pakai contekan gitu. Coba kita ingat-ingat. Udah, sip. Hapus ya. Oke, sekarang
coba kita bahas soal yang kedua, tapi lebih sulit dari yang tadi gitu. Bertingkat ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Oke. Ini adalah SBMPTN 2013. Oke, lumayan lah. Berapa ya? 7 tahun sebelum sekarang gitu. Sekarang kan 2020. Ya, dekat lah. Soalnya itu adalah 5 log A sama dengan 5 log B. Nanti kita akan pakai sifat yang ke-9, 10 tuh. Sama dengan 3. Nah, ini soalnya. Yang ditanya ada bukan ditanya dulu. Ini diketahui 1, diketahui maaf, ini bukan sama dengan, ini tambah. Yang diketahui 2 adalah 3 dikali 5 log A dikurang 5 log B sama dengan 1. Nah, diketahui 2. Yang ditanya adalah berapa nilai B per, maka B per A nya sama dengan berapa gitu. Ya. Yang ditaruh ini, terus ini yang ditanya adalah B per A. Jadi kita harus nyari B per A nya berapa dong. Ya, coba kita lihat. Coba kita kasih objektif ya. A nya 1/25, B nya 1/5, C nya 1, D nya 5, 5 maaf, E nya 25. Oke. Coba ya adik-adik cari dulu, baru nanti lihat video ini jawabannya sama enggak gitu. Oke, sekarang kita bahas. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini ya, B per A. Kalau misalkan kan tadi kan dari yang ditanya ya benar, yang dari ditanya aja. B per A jawabannya apa gitu. Kan nggak bisa lagi diapa-apain. Baru kita ke soal. Oke. Kita ini nanti untuk jawabannya. Ini untuk otak-atik ini dulu. Kan kita nyari B per A itu dari sini ya, ada B, ada A, ada B, ada A. Nah, kita otak-atik dulu ini. Pakai sifat-sifat yang 10 tadi. Nggak akan keluar dari itu kok. Jadi jangan cemas. Oke, dari yang pertama dulu. 5 log A tambah 5 log B sama dengan 3. Oke. Ingat ini sifat yang mana dipakai? Sifat yang ke berapa yo? Ketiga tadi, penjumlahan kan? Oke. Penjumlahan pengurangan 3 dan 4. Jangan sampai lupa. Syaratnya adalah ininya sama. Iya kan? Tadi kan A log B tambah A log C. Jadinya apa? A log B kali C. Ingat kan? Ya, harus ingat. Oke, ini kan dengan syarat ini harus sama. Nah, ini udah sama nih, berarti bisa dong. Berarti jadinya adalah 5 log, kalau tambah berarti A kali A nya ininya dikalikan, di A dikali B. Nah, sama dengan 3. Oke. Nah, ini kita gunakan sifat yang dasar banget gitu. Jadi tidak termasuk nih 10 sifat tadi yang pertama banget. Ya, bisa dibilang itu sifat 0 lah. Gimana tadi? Bentuk dasar logaritma? Ya lupa ya, ya udah. Logaritma kan kayak gini tadi. A log B sama dengan C. Berarti jadinya adalah, ayo, B sama dengan A pangkat C. Nah, ini sifat dasar banget. Karena kita jadiin seperti itu. Kan kita butuhnya A sama B ya. Ya kan? Untuk ngeluarin A sama B kan jadinya kayak gini. Kan B ini ya. Nah, kita keluarin biar dia sendiri maksudnya. Jadi seperti ini. Oke? Ini dasar banget. Berarti jadinya A kali B sama dengan ini ya, B A pangkat C. A nya berarti yang ini kan, A nya ini 5 pangkat C. C nya berarti 3. Nah, dapat A kali B. Sip. Berarti A kali B nya sama dengan 5 pangkat 3 berapa? Ayo berapa? 1, 2, 5. Sip. Oke, yang pertama ya. Nah, sekarang lihat yang kedua. 3, nah, ini 3 5 log A dikurang 5 log B sama dengan 1. Oke. Nah, ini juga memakai sifat, ini ada kurang nggak? Hati-hati. Tadi kurang sama tambah itu dia gimana? A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C ya.
Atau A log B kurang A log C sama dengan A log B per C. Tidak ada unsur-unsur selain ini sama ini kan? Tidak ada unsur 3. Nah ini ada 3 nih. Gimana dong? Berarti nggak bisa. Oke? Nggak bisa berarti. Nah kita rubah dulu berarti. Ini 3, 5 log A. Berarti gimana dong? 3 ini kita taruh di mana? 3 ini untuk bisa di A ini nggak? Bisa nggak? Ini kan kali nggak sih? Ini kali bukan? Ya jangan lupa ini kali ya, kan kurung kali. Berarti kali. Ingat sifat berapa tadi? Sifat ke-7 apa ya? Yang ini. A log B pangkat M. Nah ini. M ini untuk apa tadi? Pengali kan? Ingat nggak? Nah, oke, ingat ya. Berarti M ini kan untuk pangkat B-nya. Nah, kita masukin dulu baru bisa nanti pengurangan. Karena pengurangan atau penjumlahan tadi nggak ada unsur-unsur 3-nya, harus satu semua. Sip. Nah, ingat ya ini. Berarti kita jadikan ke bentuk dari sini kan ini yang ini ya. Kita jadikan ke bentuk ini. Nah, ya udah kita jadikan berarti 5 log A pangkat 3. Nah, kan 3 ini untuk pangkat ini ya. Pangkat A-nya. Nah, paham ya? Nah, baru dikurang 5 log B sama dengan 1. Oke, barulah kita bisa menggunakan sifat pengurangan. Kan ini udah sama ya, udah sama 5. Kan sekarang cuma ini ya sama ya, sama dan nggak ada embel-embel apapun. Nah, baru bisa. Berarti 5, gimana tadi pengurangan? Ini bagi ini ya. Nah, berarti A pangkat 3 per B. Oke, sama dengan 1. Oke, ini ke sifat awal lagi, ke ini lagi. Kan ini saya muter-muter di situ aja. Nah, sifat awal nggak usah tulis ini ya. Berarti jadinya A pangkat 3 per B sama dengan 1, A pangkat C 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berapa? Ya 5. Oke, berarti A pangkat 3 per B sama dengan 5. Paham? Oke, udah dapat nih dua persamaan. Nah, sini dia. A kali B sama dengan 125. A pangkat 3 per B sama dengan 5. Nah, di sini bisa kita dapatkan nih. Berarti B-nya pindah kan? A pangkat 3 sama dengan 5B. Cek. Atau B-nya sama dengan A pangkat 3 per 5, ya kan? B-nya sama dengan A pangkat 3 per 5. Kan tinggal ini kali jadi bagi ya. Oke. Nah, ini kita substitusikan aja B-nya ke sini. Kan B-nya udah dapat ini ya. A pangkat 3 per 5 ini paham nggak ke sini? Kita balik-balikin. Paham ya? Nah, kita masukin B sama dengan A pangkat 3 per 5, ganti B-nya. Oke, di sini. Nah, ini udah masuk ke jawaban nih. Berarti boleh kita tulis persamaan 1 didapat. A kali B-nya sama dengan 125. Yang keduanya adalah B sama dengan A pangkat 3 per 5. Oke, tinggal diganti B yang ini sama ini. Paham kan? Nah, berarti diganti nih. A dikali B-nya A pangkat 3 per ini ya, B-nya ini ganti sama ini. A pangkat 3 per 5 sama dengan 125. Sip. Ini bagi ya di bawah ya, berarti pindah ruas jadi kali A kali A pangkat 3, A pangkat 4 5 jadi kali ya, 125 kali 5. Oke. A pangkat 4 sama dengan 125 kali 5 berapa? 5 kali 5, 25 10, 12 11. Oke. 1125. Berarti A nya sama dengan akar ya. Ya kan, kalau pangkat jadi akar. Itu pelajaran SD kayaknya. Nah, akar pangkat 4. Berapa nih? Ayo kalkulator, enggak boleh. Oke, kita tunjukin aja ya. Ini hasilnya adalah 5. Maaf. 25, ya 5 benar. Nah, gitu. Ada jawabannya? Ada. Nah, ini kalau misalkan pangkat nya genap ya, diakarkan itu positif negatif jawabannya. Boleh, berarti boleh plus 5, boleh minus 5, tapi ini nanti pelajaran kelas 11 nanti. Nah, ya pokoknya ini plus minus 5. Yang ada kan cuma plus 5 ya. Ya udah, jawabannya ini berarti. Sip, paham? Oke.